making disciples, transforming lives. Bapak Ibu, hari ini saya akan sampaikan sebuah firman Tuhan. Saya memberikan judul hati yang tersungkur di hadapan Tuhan. Atau hati yang menyembah. Saudara, kalau Anda perhatikan dalam Keluaran pasal 40, Anda nggak perlu buka. Saudara, ketika Tuhan berfirman kepada Musa untuk mendirikan bait suci atau kemah pertemuan, yang luar biasa adalah Tuhan itu memulai dulu dari ruang Maha Kudus, kemudian ruang kudus, baru pelataran. Seringkali kita berbeda dengan Tuhan kalau kita menjelaskan, seringkali kita menjelaskan halaman dulu, pelataran, ruang kudus, dan ruang Maha Kudus. Di sini membuktikan bahwa Tuhan itu fokusnya dari dalam keluar. Tapi justru kita ini manusia seringkali fokusnya kebalik, kita dari luar ke dalam. Tuhan itu lebih condong yang ada di dalam diri kita daripada apa yang tampak di luar. Gereja tidak boleh salah fokus, katakan amin. Gereja nggak boleh fokusnya hanya performance, appearance, tapi fokus Tuhan itu selalu membangun kedalaman, sesuatu yang ada di dalam. Karena kalau tidak akibatnya bisa fatal, gereja bisa kehilangan kuasa, kehilangan kualitas, gereja itu bisa juga kehilangan kedalaman. Nah itulah sebabnya Bapak Ibu, Tuhan itu concern dengan apa yang ada di dalam. Nah ternyata di dalam kemah suci atau dalam bait suci, dalam tabernakel Musa itu ada dua mesbah. Yang pertama adalah mesbah yang ada di halaman. Itu adalah mesbah korban bakaran. Sementara yang di ruang kudus itu adalah mesbah ukupan atau mesbah dupa. Ternyata dua mesbah ini punya fokus yang berbeda. Kalau mesbah korban bakaran itu yang dibakar adalah hewan, ya, jadi baunya adalah bau hewan yang dibakar. Fokusnya adalah untuk penebusan salah atau penebusan dosa. Itu adalah gambaran atau bayangan dari apa yang Yesus lakukan. Dialah anak domba Allah yang disembelih bagi kita. Katakan amin. Sementara yang ada di mesbah di ruang ruang kudus itu adalah mesbah ukupan. Yang dibakar itu bukan hewan tetapi dupa. Menjadi sebuah wangi-wangian yang berbau harum. Ya, di luar itu ada meja pembasuhan dan mesbah bakaran, di ruang kudus itu ada mesbah ukupan dan di situ ada meja roti dan juga ada kaki dian, lampu. Nah, Tuhan itu rindu kita ini enggak cuman fokus hanya mesbah penebusan salah. Itu berbicara tentang kita nggak boleh puas atau berhenti hanya sampai di penebusan dosa. Kita nggak boleh hanya puas diselamatkan, terima Yesus, titik. Kita harus masuk lebih dalam. Di mana yang kita persembahkan adalah dupa atau wangi-wangian bagi Tuhan. Itulah yang namanya penyembahan. Di dalam itu ada kasih, ada pengabdian, ada penyembahan yang mengalir kepada Tuhan, ada kesetiaan yang mengalir kepada Tuhan. Dan Tuhan ingin kita gak cuma ada di pelataran, tapi Tuhan ingin kita masuk lebih dalam. Itu yang namanya penyembahan. Nah penyembahan itu saudara di dalam perjanjian baru, kata yang paling sering dipakai untuk penyembahan itu adalah kata Yunani proskuneo. Katakan proskuneo. Proskuneo itu mempunyai makna tersungkur di hadapan atau bersujud di hadapan seseorang. Jadi proskuneo kepada Tuhan itu adalah ketika kita ini tersungkur di hadapan atau bersujud di hadapan Tuhan. Nah kata proskuneo ini memang punya dua akar kata. Yang pertama adalah pros artinya dekat, sama kuon artinya anjing. Ya. Jadi di situ ada dua makna mencium, yang satu itu adalah mencium, yang kedua adalah kalau digabungkan kata-kata ini menjadi seperti anjing yang menjilat tuannya. Nah anjing menjilat tuannya itu adalah ekspresi ketundukan, kesetiaan dan cinta dari anjing itu kepada majikannya. Nah jadi proskuneo ya secara umum itu adalah ketika kita ini betul-betul sujud atau tunduk atau tersungkur di hadapan Tuhan. Dan di situ ada keintiman di dalamnya. Itu namanya proskuneo. Katakan amin. Nah, hari ini kita akan belajar dari 4
orang kusta untuk bisa menggambarkan ada 4 tingkat atau 4 level proskuneo. Ya, dengan cepat, karena saya takutnya ini nggak keburu, saya agak cepat sedikit. Yang pertama adalah level pertama dari proskuneo atau tunduk di hadapan Tuhan, atau tersungkur di hadapan Allah, bersujud di hadapan Allah adalah kita ini tersungkur untuk memohon berkat, pertolongan dan pemulihan. Saudara, nah kita akan belajar dari Naaman, tapi saya akan buka ayatnya atau saya akan bahas di bagian akhir, tapi kita buka dulu di Matius pasal yang ke-15. Matius pasal yang ke-15, kita baca di ayatnya yang ke-29 sampai ayat 32. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain, lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus. Lingkari kata meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Waktu itu Yesus sebetulnya mau beristirahat. Tapi apa yang terjadi, ternyata berbondong-bondong orang datang membawa orang-orang sakit, lalu diletakkan di bawah kaki Yesus. Kenapa kok pakai ada istilah diletakkan di bawah kaki Yesus? Kenapa enggak sekedar dibawa aja kepada Yesus? Ternyata ini ya meletakkan di bawah kaki Yesus itu menunjukkan penghormatan. Ingat, arti makna dari proskuneo adalah, saudara, kita ini tersungkur di bawah atau di hadapan Yesus, di hadapan Tuhan sebagai ekspresi penghormatan atau pemujaan. Jadi sebetulnya yang mereka lakukan adalah mereka itu ada istilah diletakkan di bawah kaki Yesus itu. Artinya mereka itu sebelum mereka itu memohon menyembuhkan orang-orang ini, mereka itu datang dengan hati yang tersungkur di hadapan Tuhan. Mereka itu memberikan penghormatan kepada Tuhan. Katakan amin. Jadi gak cuma sekedar dibawa kepada Yesus, tapi diletakkan di bawah kaki Yesus. Bukan Yesus yang datang kepada mereka, mereka lah yang datang lalu diletakkan di bawah kaki Yesus untuk menunjukkan penghormatan untuk memohon sesuatu kepadanya. Saudara, nah coba kita lihat saudara kisah dari Abigail. Anda gak perlu buka ayatnya supaya kita save waktu. Anda bisa baca itu nanti di 1 Samuel 25 ayat 23 sampai 28. Saudara, satu kali Daud itu memang berkemah di sekeliling perumahan atau kebunnya Nabal. Dan gara-gara Daud itu ada di situ, Nabal itu dan rumah tangganya itu dijagai. Tapi satu kali Nabal ini orang bebal. Satu kali Nabal ini kurang ajar sama Daud dan pasukannya, menolak Daud. Ya enggak mau memberikan pertolongan, malah mengejek, menghina dan merendahkan. Dan apa yang terjadi, Daud dan pasukannya itu sudah siap sedia untuk membunuh Nabal. Lalu apa yang terjadi, Abigail datang dan begitu datang, saya bacakan aja deh ayat 23. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya lalu sujud menyembah di depan Daud. Dengan mukanya sampai kemana? Ke tanah. Nah proskuneo itu tersungkur sampai dahinya itu ke tanah. Itu maknanya. Lalu sujud pada kaki Daud serta berkata. Intinya ya, kalau Anda baca sampai ayat 28. Abigail itu memohon supaya Nabal gak usah dibunuh. Nah sebelum Abigail itu mengucapkan permohonannya, Abigail itu melakukan penghormatan dulu. Dengan cara apa? Ia tersungkur di bawah kaki Daud dengan muka sampai ke tanah. Ya, setelah itu ia mengajukan permohonan. Saudara. Nah, coba kita lihat satu ayat lagi di Markus pasal yang ke-5 ayat 21 sampai 23. Ya, ini adalah kepala rumah ibadat. Coba kita lihat. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Dan memohon dengan apa saudara?
dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati, datanglah kiranya, letakkan tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Tingkat pertama dari tersungkur atau bersujud adalah memberi penghormatan untuk mengajukan permohonan. Itu level pertama. Sikap Abigail, sikap Yairus itu mengajarkan kepada kita sebuah sikap. Kalau kita ingin melihat Yesus itu mengubah hidup kita atau melakukan perubahan dalam hidup kita itu perlu melepaskan penghormatan. Yairus itu memulai dengan menghormati Yesus. Abigail itu memulai dengan menghormati Daud. Baru setelah itu Yairus mengajukan permintaan-permintaan atau sharing tentang kesulitan-kesulitannya. Ya. Setelah Abigail itu melepaskan penghormatan, baru dia mengajukan permohonan, saudara. Meskipun Yairus itu seorang kepala rumah ibadat, tapi dia gak ragu-ragu untuk tersungkur di bawah kaki Yesus. Tindakan ini, saudara, pasti didahului dari hati. Saudara, honoring Jesus always begins with our heart. Menghormati Tuhan itu selalu dimulai dari hati. Kepala rumah ibadat ini sekalipun dia itu pimpinan, tapi dia gak segan tersungkur di bawah kaki Yesus. Pasti ini semua lahir dari hati yang tersungkur di hadapan Tuhan. Katakan amin. Makanya Yairus begitu jumpa sama Yesus langsung tersungkur. Saudara, dan hati yang demikian baru terekspresi di dalam tindakan luar. Ada amin Bapak Ibu? Nah coba lihat satu lagi. Ya. Dari sini Anda bisa tahu saudara bahwa hati yang menyembah itu membutuhkan kualitas hati yang tersungkur di hadapan Tuhan. Hati yang tersungkur di hadapan Tuhan itu adalah basic dari hati yang menyembah. Ada amin? Markus 7 ayat 24 sampai 30 ada seorang perempuan Siro-Fenisia datang kepada Yesus. Coba kita baca. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke dalam sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan apa saudara? Tersungkur di depan kakinya. Garis bawahi. Lalu apa yang terjadi? Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia yang memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dulu. Sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada siapa? Anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, lingkari karena kata-katamu itu. Pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya lalu didapati anak itu berbaring di tempat tidur sedang setan itu sudah keluar. Jadi di ayat yang kita baca ini ada seorang perempuan itu memohon kepada Yesus supaya anaknya disembuhkan. Dan ia jelas-jelas mendapatkan penolakan mentah-mentah dari Yesus. Penolakan Yesus itu berkata enggak patut memberikan roti yang seharusnya diberikan kepada anak, dilemparkan ke anjing. Tapi coba perhatikan kata-kata perempuan ini. Perempuan ini sama sekali tidak marah, tidak kecewa, tidak maki-maki Yesus. Ya, tapi dia berkata begini, benar Tuhan, tapi anjing pun makan dari remah-remah yang jatuh di meja Tuhan. Dari mana kata-kata seperti ini? Makanya Tuhan itu memberikan respon. Ya karena kata-katamu itu. Saudara, kata-kata itu lahir dari karena perempuan itu tahu bagaimana hatinya tersungkur di hadapan Tuhan. Orang ini gak kecewa. Lebih jelasnya kita baca Alkitab versi paralelnya. Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai 28. Saudara, Matius memberikan penjelasan lebih detail, saudara. Coba lihat. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon.
Datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Dicuekin sama Yesus. Saudara, di titik ini, begitu doa kita merasa bahwa Tuhan kok gak mendengar doa kita, seperti doa cuek sama kita, di titik ini ada banyak orang Kristen kecewa dan marah sama Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi supaya ia mengikuti kita dengan teriak-teriak. Jadi bukan hanya Yesus itu cuek, tapi murid-muridnya Yesus mengusir dia. Coba bayangkan ya, Anda doa-doa gak dijawab, ada pelayan Tuhan atau rekan-rekan orang-orang gereja ngusir saudara. Sudah doamu gak didengar sama Tuhan, dicuekin, malah ada orang gereja yang nyalai Anda, malah ngusir. Saudara, selama Anda bergereja, saya katakan Anda pasti akan disalahi orang. Akan ada ketika Anda bergereja orang yang akan mengecewakan Anda. Dan itu pasti, tengok kanan kiri. Pasti. Kenapa kok pasti? Karena gak ada orang yang sempurna. Termasuk kita. Makanya kadang-kadang saudara Anda itu perlu mengevaluasi diri atau perlu berkaca. Ada momen-momen di mana ketika Anda disakiti orang, Anda coba ingat-ingat. Ternyata gini loh, supaya kita ini, hati kita ini jadi gampang untuk dibentuk, gak gampang marah. Waktu Anda itu dikecewakan orang, ingat-ingat, iya ya aku juga sering mengecewakan orang. Ya, kalau Anda disakiti orang di gereja ini, saya katakan itu pasti. Kenapa? Itu pengalaman pribadi. Saya katakan pasti. Dan waktu Anda dikecewakan orang, coba ingat-ingat. Kita pun juga kadang bisa mengecewakan orang. Betul atau betul? Saudara, makanya ketika kita disakiti orang, reaksi kita itu jangan berlebihan. Waduh, marah-marah apa dan sebagainya. Kenapa? Kita sendiri juga bisa menyakiti orang. Katakan amin. Nah, di titik ini saudara, sudah doanya gak didengar, dicuekin sama Yesus, ada orang gereja, murid-muridnya Yesus, nyalai dia. Di titik ini banyak orang, mungkin bisa jadi, udah gak usah gereja-gerejaan, gak usah Tuhan-Tuhanan. Nah coba, apakah berhenti sampai di sini? Coba lihat. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Yang pertama dicuekin, yang kedua orang gereja menghalang-halangi, yang ketiga Yesus menolak mentah-mentah. Coba ya bayangkan kalau Anda di titik ini, apa respon Anda? Anda pasti terluka, marah, kecewa. Tapi perempuan ini coba luar biasa, ayat 25 kita baca ya. Tetapi perempuan itu apa? Mendekat dan menyembah dia. Sambil berkata, "Tuhan tolong aku." Waduh, luar biasa ya orang ini ya. Bukannya kecewa meninggalkan Tuhan, malah mendekat dan menyembah. Makanya saya katakan perempuan ini kenapa kok gak kecewa? Karena hatinya itu tersungkur di hadapan Tuhan. Orang kalau mudah kecewa, jangan-jangan memang dari dalam hatinya gak ada proskuneo. Hatinya itu gak pernah tahu yang namanya tersungkur di hadapan Tuhan. Ada amin? Saudara, orang ini luar biasa. Lalu setelah dia mendekat dan menyembah Tuhan, kira-kira reaksi Yesus gimana? Langsung ditolong? Coba kita baca. Ternyata Yesus malah ngomong begini. Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Ini perempuan sudah dicuekin, murid-muridnya mau ngusir. Yang ketiga ditolak mentah-mentah sama Yesus, dia masih sujud tersungkur dan menyembah. Lalu jawaban Yesus, "Gak patut kasih roti yang seharusnya bagi anak dilempar ke anjing." Ingat Yesus itu dalam kondisi waktu itu pakai tubuh manusiawi. Ya, untuk lebih jelasnya,
Coba bayangkan Anda datang di gereja Mawar Sharon, Anda mau ketemu sama Pastor Puji. Anda sudah dapat nomornya, Anda teks. Saya nggak jawab, tak cuekin. Centang biru tanpa saya jawab. Kecewa apa enggak? Halo. Setelah saya cuekin, Anda masih berusaha, malah diusir sama pelayan gereja. Setelah diusir, saya nolak mentah-mentah. Saya nggak diutus untuk kamu, saya mau fokus sama jemaat sendiri. Saya nggak punya waktu untukmu. Tapi Anda tetap mendekat dan menyembah. Tetap datang di gereja ini masih menyembah. Gitu ya. Bukannya saya itu melihat begitu hati saya berubah, saya malah ngomong begini. Sorry ya, nggak patut nolong kamu. Seharusnya itu untuk anak, bukan untuk anjing. Saya mau tanya, kira-kira responmu gimana? Oh, saya masih menyembah bersyukur. Omong kosong. Kira-kira kalau saya jawabnya begitu, sudah cuekin, diusir sama sekretaris saya nolak mentah-mentah. Yang keempat, saya ngomong gak patut melayani. Ya seharusnya melayani itu anak, tapi gak patut memberikan pelayanan ke anjing. Saya ngomong gitu. Saya percaya Anda bukan hanya kecewa, Anda pasti pindah kepercayaan mungkin. Gak usah Kristen-Kristenan, gak usah Tuhan Yesusan. Gak usah gereja-gerejaan, aku pindah kepercayaan aja sekalian. Tapi orang ini enggak. Perempuan ini dikatakan begini, kata perempuan itu benar Tuhan. Dia ini diomong enggak layak lempar roti itu ke anjing. Tapi dia itu berkata benar Tuhan, dia itu memposisikan diri seperti yang diilustrasikan Yesus. Yaitu anjing, benar Tuhan. Aku ini seperti yang kau ilustrasikan, aku ini di posisi anjing ini. Tapi anjing pun dikatakan makan remah-remah jatuh di meja tuannya. Itu kalau hatinya gak ditaruh di bawah, gak mungkin dia bisa jawab begitu. Ini namanya hati yang tersungkur di hadapan Tuhan. Katakan amin. Ini hati yang menghormati Tuhan. Orang kalau punya hati menghormati Tuhan gak bakal gampang-gampang kecewa. Marah sama Tuhan. Ada amin? Lalu dikatakan, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, jadilah seperti yang kau kehendaki. Seketika itu juga anaknya sembuh. Kenapa perempuan ini tidak maki-maki? Kalau perempuan ini gak punya hati yang seperti itu, dia pasti akan maki-maki Tuhan Yesus dan dia pasti akan jadi orang yang skeptik sama yang namanya mujizat. Mana kuasa Tuhan? Mana katanya doa didengar? Mana katanya Tuhan berkuasa? Mana mujizat? Gak ada itu mujizat, gak ada itu kesembuhan. Gak ada itu kuasa Tuhan. Anda akan jadi orang yang skeptik. Dan Anda akan mengeluarkan kata-kata yang ya itu apatis dan skeptik sama hal-hal yang berbau mujizat. Anda pasti akan mencela Tuhan. Tapi perempuan ini lain saudara. Benar Tuhan. Aku anjing, tapi anjing pun masih bisa makan dari remah-remah yang jatuh. Ini adalah kenapa kok perempuan ini bisa ngomong seperti ini. Karena dia punya hati yang tersungkur di hadapan Tuhan. Katakan amin. Hatinya itu proskuneo. Dia itu punya hati menghormati Tuhan. Nah beda dengan orang kusta yang bernama Naaman. Apa bedanya? Naaman itu datang, tidak ada penghormatan sama sekali sama Tuhan. Dia datang bawa hadiah, bawa gift. Dia mau menjumpai Elisa gak temui. Dia tersinggung saudara, yang disuruh itu bujangnya, Gehazi yang suruh nemui. Dikasih pesan, celupkan dirimu di sungai 7 kali, di sungainya di Israel. Dia langsung tersinggung saudara, emangnya di tempatmu gak ada sungai yang lebih bagus. Sangkaku kamu akan menggerak-gerakkan tanganmu lalu memanggil nama Allahmu dan menyembuhkan aku. Nah ini kalau Anda datang sama Tuhan dengan hati seperti ini. Tuhan katanya engkau berkuasa, engkau harus tolong, seolah-olah Tuhan itu utang sama dirimu.
nggak ada penghormatan. Lalu kalau Tuhan nggak nolong, Anda marah, Anda kecewa, Anda punya hak untuk marah. Saya mau tanya, kalau Anda minta tolong sama Tuhan, Tuhan berhak nggak nolong Anda? Dia berhak loh. Mau nolong nggak nolong, dia berhak. Saudara, makanya kita itu datang, jangan dengan hati seperti itu. Datanglah dengan penghormatan, katakan amin. Jangan datang itu, Tuhan aku sudah melayanimu, maka engkau harus tolong aku. Engkau wajib, seolah-olah Tuhan itu utang sama kita dan harus bayar. Orang seperti ini gak akan dapatkan sesuatu. Kalau perempuan itu datang dengan hati seperti itu, dia gak akan dapatkan dia gak akan melihat mujizat. Katakan amin. Terus sebabnya level pertama dari proskuneo itu adalah kita itu tersungkur di hadapan Tuhan, memberikan penghormatan sebelum kita ini mengajukan permohonan. Entahkah itu berkat, pemulihan, atau pertolongan. Itu adalah level pertama. Ada amin? Level kedua, Bapak Ibu. Masih semangat, amin? Level kedua adalah mengembalikan kemuliaan bagi Tuhan. Dengan cara apa? Mengucap syukur dan bersaksi. Saudara, customnya orang Yahudi itu ketika mereka itu ditolong atau merasakan kebaikan, mereka itu akan bersujud mukanya sampai tanah sebagai ungkapan syukur atau terima kasih. Perempuan Sunem yang anaknya dibangkitkan oleh Elisa, ketika anaknya bangkit, perempuan Sunem ini langsung sujud mukanya ke tanah di bawah kakinya Elisa sebagai wujud terima kasih. Nah, coba kita akan lihat dari 10 orang kusta. Yang tadi itu yang pertama adalah Naaman. Yang kedua sekarang ini, poin kedua kita akan belajar dari 10 orang kusta. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Kenapa dikatakan tahir? Orang kusta itu dianggap najis. Dianggap sebagai buah dari dosa. Makanya orang kusta itu najis, kita nggak boleh menyentuh. Ya, dan ketika dia sembuh, maka dia dikatakan tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk apa saudara? Memuliakan Allah selain daripada orang asing ini. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bapak Ibu, Anda itu kalau, saudara itu kalau, mungkin karena Anda gak bisa memahami karena Anda gak pernah kena kusta. Orang kalau kena kusta, itu penyakitnya gak bisa disembuhkan secara medis sebetulnya. Ya, dan orang kalau kena kusta itu adalah mengundang rasa malu. Karena ini akibat dari dosa. Dan orang yang kena kusta itu najis. Itulah sebabnya orang itu harus diasingkan. Gak boleh lagi kumpul atau tinggal bersama dengan keluarganya. Kalau dia adalah seorang laki-laki, seorang ayah, dia gak bisa lagi ketemu sama anak istrinya di rumah. Dia harus tinggal di dalam pengasingan. Kalau dia adalah seorang bisnismen, pengusaha, karyawan, punya pekerjaan, dia harus tinggalkan semua pekerjaannya, dia harus hidup di pengasingan. Jadi orang yang kena kusta itu sudah the end. Dia gak punya lagi harapan, gak punya masa depan, dia hidupnya hancur. Ya, gak punya lagi kesempatan kedua karena apa? Dia harus diasingkan sampai memang dinyatakan tahir atau sembuh. Dan orang ini, 10 orang kusta ini berteriak kepada Yesus, Tuhan kasihani kami. Tuhan kasih perintah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Waktu mereka berjalan, orang kusta itu dagingnya meleleh, copot. Bisa jadi sudah gak punya jari. Bisa jadi telinganya copot. Hidungnya mungkin separuh mungkin hilang. Bagian tubuhnya itu mungkin bisa meleleh. Gitu ya. Makanya mereka itu diperban semuanya. Dan mereka itu tidak boleh menyentuh
orang sembarangan, saudara, karena dianggap najis. Kalau mereka itu jalan, mereka harus berkata najis, najis. Dan mereka kalau jalan itu selalu nunduk. Tiba-tiba di tengah jalan mereka menyadari mungkin bisa jadi ya, kalau mereka udah gak punya jari, jarinya tumbuh. Mungkin wajahnya penuh dengan lobang atau bopeng-bopeng, tiba-tiba kulitnya sehalus kulit bayi. Tiba-tiba mereka sadar bahwa mereka sembuh. Kira-kira reaksi mereka tahu bahwa mereka sembuh apa? Mereka itu punya hidup baru. Mereka pasti akan lompat-lompat kegirangan karena apa? Kali ini mereka bisa pulang ke rumah ketemu anak istrinya. Mereka bisa kerja, memulai pekerjaan baru, memulai usaha baru. Mereka punya second chance, mereka punya harapan baru, mereka punya hidup yang baru. Katakan amin. Saya pastikan itu semuanya 10 orang itu nangis di tempat. Nangis haru, nangis sambil teriak-teriak, sambil apa? Sambil kegirangan. Tapi ada yang membuat Tuhan itu gusar. Ada yang ganjel di hatinya Tuhan. Yesus berkata, kok cuma satu yang kembali dan memuliakan Allah? Mana yang 9? Kenapa kok cuma orang asing ini yang kembali? Nah 9 orang kusta ini adalah tipe orang Kristen yang hanya mengejar berkat, pertolongan, dan pemulihan. Setelah dia dapatkan itu, titik. Gak punya urusan lagi sama Tuhan. Saudara, jangan jadi orang Kristen yang seperti ini. Anda perlu masuk lebih dalam, katakan amin. Ini adalah tipe orang Kristen yang dangkal. Yang di pikirannya fokusnya cuma kepentingannya, keinginannya, dan kebutuhannya. Makanya dia hanya fokus satu. Fokusnya sama pemulihan, pertolongan, sama berkat. Kalau dia sudah dapatkan, mereka akan gampang melupakan Tuhan. Mereka akan gampang meremehkan anugerah yang Tuhan beri. Karena apa? Karena memang mereka menolak, tipe orang Kristen seperti ini menolak untuk masuk lebih dalam. Saudara, kita gak boleh jadi orang Kristen yang demikian. Katakan amin. Kita perlu kembali dan memuliakan Allah. Kembalikan kemuliaan bagi Allah. Dikatakan orang ini memuliakan Allah sambil dengan suara nyaring, dengan kata lain, ia mengucap syukur dan dia bersaksi kepada banyak orang. Katakan amin. Ia memuliakan Allah. Saudara, Mazmur 116 dikatakan begini. Ayat 12. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku. Versi mudah dibaca. Apa yang dapat kuberikan kepada Tuhan karena segala sesuatu yang dilakukannya bagiku. Firman yang hidup FAYH. Tapi sekarang apakah yang dapat kupersembahkan kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang telah dilakukannya bagiku. Kenapa 9 orang itu gak kembali? Karena memang dari awal mereka gak punya hati yang tersungkur di hadapan Tuhan. Tapi satu orang ini dia tahu bagaimana menghormati Tuhan. Hatinya itu tersungkur di hadapan Tuhan. Makanya begitu dia terima kebaikan Tuhan, dia gak lupakan kebaikan Tuhan. Yang ada di pikirannya, bagaimana aku bisa memuliakan Tuhan? Bagaimana aku bisa balas kebaikan Tuhan? Apa ya yang aku bisa berikan kepada Tuhan untuk membalas kasihnya? Kira-kira apa ya yang bisa aku persembahkan kepada Tuhan? Dia akan selalu memikirkan itu. Dia akan mengembalikan kemuliaan itu bagi Tuhan. Dia memuliakan Allah dan dia bersaksi. Dia mengucap syukur. Katakan amin. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Orang yang punya hati yang tersungkur di hadapan Tuhan, sebelum dia ajukan permohonan, dia menghormati Tuhan. Dan orang yang hatinya tersungkur di hadapan Tuhan, setelah dia dapat kebaikan Tuhan, dia gak gampang meninggalkan Tuhan. Dia gak gampang melupakan Tuhan dan meremehkan anugerahnya.
dia akan cari tahu gimana ya aku bisa balas. Katakan amin. Ada orang-orang Kristen yang dia kejar itu cuma berkat pemulihan dan pertolongan Tuhan. Tapi begitu dapat, udah gak ingat Tuhan. Waktu ada masalah aja dia doa ingat Tuhan, kejar Tuhan. Tapi begitu selesai masalahnya, dia gak peduli lagi. Dia gampang lupa. Sudah urusanku udah selesai sama Tuhan. No. Tidak demikian dengan orang yang tahu tersungkur di hadapan Tuhan. Amin. Level yang ketiga, saudara. Tingkat yang ketiga adalah membangun persahabatan atau keintiman dengan Tuhan. Saudara, kita akan baca dari Lukas 7 ayat 36 sampai 47 karena waktunya mepet. Saya ceritakan aja dan Anda percaya saja sama saya. Ada seorang yang bernama Simon, orang Farisi, itu kena kusta. Dan setelah disembuhkan oleh Yesus, Simon orang Farisi ini mengundang Yesus ke perjamuan di rumahnya. Dan apa yang terjadi? Ternyata di situ ada perempuan berdosa yang tahu bahwa Yesus itu ada di rumahnya Simon orang Farisi ini. Dan dia datang di situ, dan apa yang terjadi? Dia tersungkur di bawah kaki Yesus. Dia curahkan air mata, dia menangis. Dia seka, dia urai sanggulnya. Dia seka itu dengan rambutnya. Rambut itu lambang kehormatan. Dan berkali-kali dia mencium kaki Yesus. Dan bukan hanya itu, dia pecahkan minyak wangi. Dan dia urapi kaki Yesus. Lalu Simon orang Farisi ini, saudara, gusar di hatinya. Dia mengkritik Yesus, tapi dalam hati. Tapi Yesus tahu. Dia berkata, kalau dia ini nabi harusnya tahu bahwa perempuan ini adalah wanita tunasusila. Perempuan berdosa. Kok dia mau-maunya dipegang? Tapi Yesus membela perempuan ini karena dia tahu bahwa apa yang dilakukan itu adalah bentuk penghormatan dan kasihnya kepada dirinya. Karena semua kebaikan yang dia sudah lakukan. Dan di titik ini saudara, dia membandingkan apa yang perempuan ini lakukan dengan Simon. Yesus berkata, Simon, aku datang. Jadi Simon ini ternyata gagal menunjukkan keramah tamahan atau kesopanan yang lazim dilakukan orang zaman itu. Yaitu apa saudara? Orang kalau datang itu akan dicium. Entah cipika-cipiki atau keningnya. Sebagai tandang you are welcome, apalagi kalau itu sahabat. Yang kedua, orang itu datang akan disediakan basuh, entah tuan rumahnya itu akan membasuh kakinya karena perjalanan jauh itu berdebu, atau dia akan suruh pelayan-pelayannya untuk membasuh kakinya. Yang ketiga, mengurapi kepala. Makanya hari ini Anda pakai minyak rambut kan? Tujuannya apa? Supaya tampil segar. Saya kalau nggak pakai minyak rambut saudara, wah Anda nggak pernah lihat saudara. Berkele begini, ini langsung turun ke bawah gini. Ini harus pakai yang benar-benar kuat, strong, supaya ini ke atas semua. Kalau enggak, waduh saya ini berkele turun begini, apalagi kalau pakai celana pendek, pakai tas ransel. Anak kuliah ini, beneran kayak anak kuliah saya. Saudara, nah akhirnya Yesus ngomong begini, Simon, aku datang, engkau tidak mencuci kakiku, tidak sediakan basi untuk cuci kakiku. Tapi wanita ini, dia basahi kakiku dengan air matanya dan menyeka dengan rambutnya. Aku datang kau tidak menciumku. Tapi wanita ini, dia mencium kakiku berkali-kali. Yang ketiga, kau datang kau tidak urapi kepalaku. Tapi perempuan ini, dia berikan yang berharga. Dia urapi kakiku. Dengan kata lain, wanita ini tahu membangun persahabatan, tahu membangun keintiman, tahu memperlakukan Yesus. Sementara kamu gagal. Jangankan membangun persahabatan, manners, keramah tamahan aja dia nggak lakukan kepada Yesus. Coba bayangkan ya Anda datang bertamu sama orang, begitu Anda masuk, Anda nggak dipersilakan duduk, kira-kira enak nggak ngomong? Anda merasa apa? Anda nggak dipersilakan duduk, nggak disuguhin teh, Anda berdiri aja gitu. Lama-lama Anda akan keluar. Kenapa? Anda merasa tidak di welcome. Nah itu Simon
itu gagal melakukan. Ini bukan Simon Petrus ya, ini Simon orang Farisi. Saudara, Simon itu sudah disembuhkan dari kusta. Tapi ia gagal membangun persahabatan, keintiman dengan Yesus. Tapi perempuan berdosa ini, dia tahu bahwa dia berdosa, dia diampuni dosanya. Oleh sebab itu dia berbuat kasih lebih banyak. Ia tahu bagaimana memperlakukan Yesus. Ia tahu bagaimana membangun persahabatan dengan Yesus. Ia berbuat kasih lebih daripada Simon. Ada amin, saudara? Yang keempat, yang terakhir. Level terakhir, itu adalah bergerak di dalam ketepatan untuk melakukan kehendak Tuhan. Coba kita baca, saudara. Kali ini perlu kita baca. Markus 14 ayat 3 sampai 9. Saudara, di sini ada kisah yang mirip, tapi ini berbeda dengan kisah yang barusan kita baca, yaitu perempuan berdosa yang mengurapi kaki Yesus. Ini adalah another occasion. Ya, secara kronologis ini adalah menjelang Yesus mau mati. Ya, tapi di sini karakter-karakternya mirip. Ada Simon si kusta, gitu ya. Dan ini juga di rumah Simon si kusta, orang Farisi tadi, hanya berbeda. Kalau tadi itu ada wanita berdosa, kali ini adalah Maria, kakak Lazarus. Oke, kita baca ya. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah siapa? Simon si kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya, leher buli-buli itu dicurahkan minyak itu ke atas kepala. Nah, nanti di padanan Alkitab yang lain, wanita itu mengurapi kaki Yesus. Nah, nanti saya jelaskan kenapa kok satu kepala satu kaki. Ada orang yang menjadi gusar. Nah, yang pertama tadi yang gusar itu apa? Simon, tapi gusarnya dalam hati. Kali ini ada orang yang gusar, ternyata ini adalah Yudas Iskariot. Dan bukan gusar dalam hati, tapi diucapkan. Ya, untuk apa? Dan berkata kepada seorang yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebabnya itu dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu, tetapi Yesus berkata, biarkan dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan baik kepadaku, karena orang-orang yang miskin selalu ada padamu, kamu dapat menolong mereka, kapanpun kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Katakan, apa yang dapat dilakukannya. Nanti saya jelaskan apa sih yang dilakukan perempuan ini. Tubuhku telah diminyaki. Nah, di sini Anda harus tahu. Ya, memang dicurahkan itu dari atas, tapi minyaknya ini itu setengah kati. Jadi parfumnya itu setengah kati, saudara. Itu setengah liter. Jadi kalau Anda dituangin parfum setengah liter, itu tahan sampai 2 minggu lebih. Loh, ini benar, ini kejadiannya bahkan sampai Yesus disalib, Yesus masih bisa bau wangi itu. Itu menghibur Yesus waktu dia disalib. Karena ini minyak yang mahal dan sekali dipecahkan gak bisa dipakai lagi. Ini dipakai untuk perempuan-perempuan itu saving money untuk beli parfum ini satu kali dipecahkan waktu wedding day. Nah ini dipecahkan untuk Yesus. Yudas gusar, pemborosan ini. Kamu buang-buang uang. Ini kamu lakukan untuk hal yang gak berguna. Gitu ya. Tapi bagi perempuan ini, Yesus layak. Dipecahkan, gitu ya, setengah kati, makanya Anda dituangin aqua setengah liter, itu pasti basah sampai ke bawah. Makanya dikatakan tubuhku diminyaki, bukan hanya kepalanya, tapi seluruh tubuhnya sampai ke kaki. Karena minyaknya itu turun. Saudara ya, aku berkata kepadamu sesungguhnya tubuhku telah diminyaki sebagai persiapan untuk penguburanku, aku berkata kepadamu sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan, seluruh dunia apa yang dilakukannya disebut juga untuk mengingat dia. Nah, saya ingin Anda membaca Yohanes 12. Ya, ini adalah kitab paralelnya. Ayat 1 sampai 8. Ya, coba kita lihat. 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania. Berarti ini 6 hari sebelum Paskah itu menjelang kematiannya. Ini beda occasion dengan yang tadi, ada perempuan berdosa. Ini beda perempuan ya, jangan sama loh. Seringkali kita keliru. Tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Besar kemungkinan yang mengadakan perjamuan itu adalah Simon si kusta tadi, Simon orang Farisi. Dan ada pendapat ya bahwa Simon ini
masih punya kerabat dengan Maria, Marta, dan Lazarus. Tapi itu memang nggak tertulis di Alkitab. Ada beberapa ahli menduga seperti itu. Gitu ya. Dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Berarti di situ Maria, Marta, dan Lazarus hadir. Seperti biasa, Marta itu seksi sibuknya. Dia yang mungkin ngatur mejanya, makanannya, mungkin goreng makanannya, lagi goreng bakmi lah, apalah macam-macam. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Mahal ini benar mahal, 300 dinar lebih. Itu upah 1 tahun orang bekerja. Mahal untuk sebuah parfum. Lalu meminyaki kaki Yesus. Tadi kepala, tapi di sini dikatakan kaki. Sebetulnya ini enggak kontradiktif, ini melengkapi. Bahwa ternyata setengah kati itu setengah literan, itu sampai jatuh ke kaki dan sampai diminyaki sampai bawah. Meminyaki kaki Yesus dan menyeka dengan, berarti dia tersungkur di bawah Yesus. Katakan amin. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Bayangkan parfum setengah liter, saudara. Gitu ya. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak ini bla 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 bla. Sama seperti yang tadi. Nah gini loh, ya saya jelaskan ya. Maria, Marta, Lazarus ditolong Yesus. Lazarus dibangkitkan Yesus. Maria, Marta, Lazarus itu bersahabat dengan Yesus. Mereka itu sering menunjukkan good hospitality. Kapanpun Yesus datang di Betania, mereka itu selalu melayani Yesus. Karena mereka itu bersahabat dengan Yesus. Katakan amin. Tapi kali ini Maria itu berpikir-pikir dalam hatinya. Yesus itu udah baik, udah bangkitkan adikku. Dia itu ingin memberikan nilai dari persahabatan yang selama ini telah terjalin. Dia ingin memberikan nilai lebih. Dan nilainya adalah dia ambil minyak yang mahal harganya milik dia. Dipecahkan gitu aja. Untuk mengurapi Yesus. Saudara, kalau Anda itu gini, Anda itu kasih babi ke Tuhan, yang adalah juragan babi. Anda kasih babi, Tuhan itu empunya semua babi pencipta malahan. Kira-kira bagaimana Tuhan itu akan menilai persembahanmu ini berharga atau tidak? Dinilai dari apa? Dinilai dari berapa harga yang Anda bayarkan dari persembahan itu. Katakan amin. Nah perempuan ini, dia mikir-mikir bagaimana ya aku ini bisa memberikan nilai lebih dari persahabatan yang selama ini terjalin. Dia berpikir, oke, aku akan berikan sesuatu yang berharga ini. Aku pecahkan, ini sesuatu yang mahal bagi Yesus. Yudas gusar, pemborosan ini, aduh duit segitu hanya untuk begitu, aduh gak layak. Tapi bagi wanita ini Yesus layak karena Yesus berharga. Dari nilai yang Maria bayarkan, kita bisa tahu Yesus itu begitu berharga di hatinya. Katakan amin. Kecuali kalau Maria itu kasih minyak si nyong-nyong yang gak ada harganya, ya berarti di mata Tuhan gak butuh minyak narwastu sebetulnya. Tuhan gak butuh babi. Dia juragan babi, dia juragan minyak, dia juragan parfum, dia punya segala-galanya. Yesus gak butuh apa-apa. Tuhan gak butuh apa-apa. Tapi dari mana Yesus menilai persembahan kita itu menggetarkan hatinya? Dinilai dari apakah persembahan yang kita persembahkan itu bernilai atau tidak. Kalau kita kasih minyak si nyong-nyong gak ada harganya, ya berarti Yesus gak ada harganya. Tapi dari nilai yang dia bayarkan, nilai yang Maria berikan, kita tahu bahwa Yesus itu layak menerima sesuatu yang berharga karena dia berharga. Jadi itu yang dilakukannya. Yudas gusar, tapi Yesus membela dia, biarkan dia melakukan perbuatan yang baik. Dia itu hanya melakukan apa yang dapat dia lakukan. Apa yang dia lakukan? Saudara, dia itu cuman punya hati yang tersungkur di hadapan Tuhan. Makanya dia sampai menyeka sampai kaki Yesus. Katakan amin. Dia itu ingin menghormati Yesus, dia ingin menghargai Yesus. Dia cari tahu gimana ya memberikan nilai lebih dari hubungan yang selama ini terjalin, hubungan persahabatan. Dia serahkan itu, dia pecahkan itu. Dia hanya melakukan apa yang dia dapat lakukan. Tapi yang Maria gak tahu adalah
Orang itu dia cuma pengen gini loh, aku ingin memberikan nilai lebih, aku ingin menghormati Yesus. Titik itu aja motivasi hati. Tapi dia gak sadar bahwa apa yang dia lakukan ini dipakai oleh Bapa di sorga untuk memberikan tanda kepada Yesus. Memberitahu Yesus bahwa waktunya sudah dekat. Maria ini gak sadar, Maria gak tahu, dia gak lagi bersifat, gak lagi melakukan tindakan profetik apapun. Ya, tidak mendapatkan pewahyuan apapun, dia itu cuma punya hati yang tersungkur di hadapan Tuhan, dia ingin menghormati Tuhan, gitu aja. Menghormati Yesus. Tanpa sadar, ternyata apa yang dia lakukan itu akurat atau pas atau tepat dengan apa yang Tuhan atau Bapa kerjakan. Apa yang dilakukan Maria dipakai untuk kasih tanda, jadi tanda sorga bagi Yesus. Bahwa penguburannya, kematiannya sudah dekat. Ada amin? Nah, pertanyaannya, seharusnya siapa yang melakukan ini? Harusnya adalah tuan rumah Simon si kusta. Tapi di titik ini, Simon gagal dan tidak belajar dari pengalaman sebelumnya. Simon gagal. Makanya dia selalu gak tepat dengan kehendak Tuhan. Kalau dia belajar dari sesuatu, harusnya dia yang ngurapi Yesus. Katakan amin. Harusnya dia terinspirasi oleh perempuan berdosa yang waktu lalu ngurapi kaki Yesus. Harusnya dia yang lakukan. Katakan amin. Tapi kesempatannya terlewatkan. Dia miss the moment. Akhirnya dia melewati momen itu, malah diambil oleh seorang perempuan yang tahu tersungkur di hadapan Tuhan, yaitu Maria. Katakan amin. Kenapa Simon tidak melakukannya? Simple. Karena pada dasarnya tidak ada proskuneo di hatinya. Pada dasarnya dia tidak punya hati yang tersungkur di hadapan Tuhan. Dia miss the moment. Harusnya kalau dia melakukannya, dia yang dipakai untuk menjadi tanda bagi Yesus. Dan nama dia yang akan diceritakan kemanapun Injil diberitakan. Amin. Tapi dia miss the moment, dia selalu luput sama kehendak Tuhan. Bapak Ibu, orang yang punya hati yang tersungkur di hadapan Tuhan itu selalu ingin mencari tahu isi hati Tuhan, kehendak Tuhan. Kitab Efesus 5, ini ayat terakhir. Efesus 5 ayat 17 berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Usahakan supaya kamu ngerti kehendak Tuhan. Versi Alkitab mudah dibaca dikatakan, sebab itu jangan menjadi bodoh, kamu harus berusaha untuk mengerti keinginan Tuhan. Versi bahasa Indonesia sehari-hari, jangan bodoh, tetapi selidikilah apa yang dikehendaki Tuhan. Versi mudah dibaca, jangan ceroboh dengan hidupmu, pelajarilah apa yang diinginkan Tuhan untuk kamu lakukan. Versi terakhir firman Allah yang hidup, janganlah bertindak sembrono, melainkan carilah dan lakukan apa yang dikehendaki Tuhan dari saudara. Ada dua macam anak. Saudara, kita semua ini anak Tuhan, disayang Tuhan, amin. Anda kalau punya anak 5, Anda pasti sayang semuanya, katakan amin. Tapi ada anak yang membuat hati Anda berduka, dan ada anak yang membuat hati Anda bangga atau disukakan. Tapi kalau bicara sayang, semua sayang, katakan amin. Nah, anak yang tidak dewasa itu fokusnya keinginan diri sendiri, kebutuhannya sendiri. Selalu nggak mau mengerti concernnya Tuhan, bebannya Tuhan, atau keinginan kerinduannya Tuhan. Itu anak yang tidak dewasa. Fokusnya diriku, keinginanku, kebutuhanku, titik. Tapi anak yang dewasa itu beda. Anak yang dewasa itu selalu cari tahu apa yang menjadi concernnya Tuhan, bebannya Tuhan, khawatirnya Tuhan itu apa. Tuhan gak khawatir ya, maksudnya anak kepada papa itu concernnya apa ya, kerinduannya apa ya, apa yang aku bisa bantu ya, bebannya papa itu apa ya. Dia akan menjadi kreatif, dia akan inisiatif untuk cari tahu, menyelidiki, berusaha mengerti keinginan papanya, keinginan Tuhan. Supaya dia bisa menyenangkan hatinya dan buat bangga. Fokusnya beda, anak yang sudah dewasa fokusnya bukan keinginannya, kebutuhannya. Tapi fokusnya adalah keinginan dan kehendak Tuhan. Anda mau jadi anak yang terus-menerus tidak dewasa atau mau jadi anak yang dewasa?
Anak yang dewasa, hatinya tersungkur di hadapan Tuhan. Yang dia cari tahu adalah bagaimana aku bisa melakukan kehendak Tuhan. Roma berkata ada 3 jenis kehendak Tuhan. Baiklah kita ini mengalami pembaruan budi, metanoia atau pertobatan. Supaya kamu bisa mengerti manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Saudara, orang yang hatinya tersungkur di hadapan Tuhan, gak puas cuma melakukan apa yang baik. Itu seperti panahan, dosa itu definisinya hamartia, artinya miss the target atau meleset dari sasaran. Anda nembak, kalau Anda hidup dalam dosa itu nembak, boardnya di sini, nembaknya ke sana, melenceng, gak nancep sama sekali. Itu dosa. Tapi kali ini Anda mau berusaha untuk melakukan apa yang baik. Itu seperti Anda panahan begini, nancep di lingkaran paling luar. Itu kehendak Tuhan yang baik. Tapi masih meleset gak dari titik tengah? Masih. Orang kalau hatinya tersungkur di hadapan Tuhan gak puas, dia akan coba lagi. Dia tembak kedua kali, dia 20 cm lebih dekat daripada titik tengah. Itu apa yang berkenan. Tapi dia gak puas, dia akan coba lagi sampai tepat di tengah. Akurat di tengah. Itu namanya kehendak Tuhan yang sempurna. Pertobatan itu bukan bicara soal berhenti berbuat dosa saja. Tapi itu bicara tentang Anda semakin akurat bergerak dalam ketepatan melakukan kehendak Tuhan. Dan hanya orang yang hatinya tersungkur di hadapan Tuhan akan sampai di level ini. Keinginan kerinduan hatimu adalah membuat Tuhan bangga. Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja More Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.